Ya, baik. Salam jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kimia membran. Judul dari jurnal yang saya review yaitu Kinerja Tinggi Inversa Fasa Electrospinning Composite PDMS Membran untuk Bioreaktor Membran Ekstraktif. Saya Avelino Silla, MPM 52170001. Yang pertama yang kita ketahui yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan memecahkan sifat mekanik rendah, perpindahan massa rendah dan kebocoran garam dalam bioreaktor membran ekstraktif atau EMBR untuk pengolahan air limbah fenol salin. Yang kedua, manfaat dari penelitian ini seperti yang ditunjukkan untuk mempelajari proses yang berhubungan dengan membran yang terutama diterapkan dalam pembuangan limbah komposit organik atau anorganik seperti pengolahan air limbah salin organik, pemisahan polutan organik dan air minum denitrifikasi. Yang berikut yang kita lihat yaitu pendahuluan. Yang pertama, pada pendahuluan bioreaktor ekstraktif membran atau EMBR yaitu proses yang berhubungan dengan membran yang terutama diterapkan dalam pembuangan limbah komposit organik atau anorganik seperti pengolahan air limbah salin organik, pemisahan polutan organik dan air minum denitrifikasi. EMBR dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu air limbah yang ditargetkan, selektif membran permeabel dan mikroorganisme yang efisien. Proses ini menggabungkan proses pemisahan membran di mana senyawa organik dalam air limbah dapat dipisahkan dari senyawa anorganik oleh membran selektif permeabel dan proses degradasi biologi di mana senyawa organik yang terpisah akhirnya diurai oleh mikroorganisme. PDMS digunakan sebagai polimer fungsional selama electrospinning ketika polymethyl-methacrylat atau PMMA dan termoplastik poliuretan atau TPU ditambahkan sebagai polimer pembawa. Jadi masalah umum pada membran tersebut yaitu membran PDMS yang berhubungan dengan elektrospin ini dapat menawarkan resistensi perpindahan massa organik rendah karena permukaan organofilik, struktur berpori dan longgar, dan ketebalan yang terkendali dengan kemampuan penolakan garam yang tinggi karena permukaan hidrofobik, struktur multilapisan. Sebagiannya teman-teman lihat pada slide yang berikut. Ini merupakan ketiga membran yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu membran PDMS, yang berikut membran PDMS pada fase inversion, yang berikut yaitu membran komposit. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang berikut yaitu persiapan membran. Langkah yang pertama dalam persiapan membran yaitu PDMS dan zat pengawetnya diaduk pada 200 R selama 30 menit pada suhu 250 derajat Celcius. Baik pada suhu 25 derajat Celcius. Yang berikut, larutan casting ditempatkan pada 25 derajat Celcius sampai tidak ada gelembung yang diamati. Yang berikut, larutan casting dilemparkan di atas paling
piring kaca bersih oleh aplikator film otomatis dengan kecepatan 100 cm -1 pada suhu 25 derajat Celcius. Yang berikut, membran PDMS atau PMMA electrode spoon ditutup pada bagian atas sampel PDMS core. Langkah yang berikut, sampel PDMS core yang ditutup dengan membran PDMS atau PMMA electrode spoon dipindahkan ke oven pengeringan dengan pH kurang dari 3. Berikut, membran komposit simetris diperoleh setelah 2 jam perlakuan panas di bawah 120 derajat Celcius. Nah, yang berikut yang kita ketahui yaitu karakteristik dari membran. Karakteristik dari membran yang pertama itu sifat mekanik dari membran, morfologi dari membran, ukuran dan porositas dari membran, kebasahan, dan yang berikut kekerasan permukaan pada membran. Ya, kita bahas yang pertama yaitu sifat mekanik dari membran. Langkah yang pertama yaitu sifat mekanis dari membran PDMS atau PMMA electrode spoon disiapkan. Selanjutnya, membran PDMS inversa fasa dan membran komposit diukur pada mesin uji universal elektronik. Selanjutnya, dimensi efektif sampel membran adalah 28,0 mm dan 4,0 mm untuk panjang dan lebar. Kecepatan judul bab diatur selama pengukuran untuk mengukur kekuatan tarik atau MPa dan perpanjangan putus. Yang berikut yaitu morfologi dari membran. Langkah yang pertama yaitu morfologi itu permukaan dan penampang dianalisis dengan pemindaian emisi mikroskopis elektron. Selanjutnya, analisis SEM sampel membran fraktur dalam nitrogen cair dilapisi dengan AU oleh sputtering. Yang berikut, pemindahan spektrometri sinar X, dispersi energi. Metode yang berikut yaitu ukuran dan porositas pori membran. Ukuran yang pertama, ukuran pori dari inversa fasa membran PDMS dan membran komposit dianalisis sesuai dengan metode perpindahan cair-cair oleh capillary flow porometer. Berikut, sampel membran ditempatkan di ruang tertutup. Yang berikut, selama pengukuran, isopropanol disuplai untuk menggantikan galwik dalam pori-pori. Yang berikut, penentuan ukuran pori dan distribusi ukuran pori berdasarkan tekanan gas. Yang berikut, ukuran pori membran electrode spoon dianalisis pada alat analisis ukuran pori membran. Yang berikut, porositas membran diukur sesuai dengan metode gravimetri, di mana isopropanol digunakan untuk membasahi membran. Baik, metode yang berikut yaitu membran kebasahan. Membran kebasahan teman-teman dapat lihat pada slide langkah pembuatannya. Ini merupakan metode dari membran kebasahan. Yang berikut, metode yang berikut yaitu karakteristik kekerasan permukaan membran. Seperti pada slide, metode yang berikut itu operasi EMBR. Operasi EMBR ini yang pertama yang kita lihat yaitu pertama itu metode pemilihan membran. Metode pemilihan membran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu air limbah sanilfenol sintetik 2,5 gram liter min 1 dengan fenol
10 gram liter min 1 natrium klorida dengan konduktivitas 2,0 liter ditempatkan di tangki air limbah. Selanjutnya air 2,0 liter ditempatkan di tangki mikroorganisme. Sampel membran yang berbeda dipasang ke modul membran sebagai membran selektif permeabel, termasuk membran PDMS atau PMMA elektrospun, membran PDMS inverfasa, dan membran komposit. Selanjutnya, konsentrasi fenol dan variasi konduktivitas dalam tangki mikroorganisme dicatat selama 24 jam untuk menghitung permeasi fenol dan peningkatan garam. Langkah yang berikut yaitu biodegradasi fenol. Langkah-langkahnya teman-teman dapat lihat pada slide. Langkah yang berikut yaitu pembersih membran. Pembersih membran ini terdapat dari 2 langkah. Yang pertama itu setelah operasi MBR, membran komposit bekas hanya dicuci dengan air DI. Setelah dibersihkan, membran digunakan kembali untuk permeasi fenol dan konsentrasi yang sama pada langkah 2, 3, 4 untuk mengevaluasi kinerja membran. Yang berikut kita lihat hasil dan pembahasan. Yang pertama yang kita lihat yaitu sifat mekanik dari membran. Membran elektrospun PDMS atau PMMA dengan ketebalan 56,5 mikrometer rapuh dan sifat mekaniknya dapat diabaikan selama pengukuran. Kekuatan tarik dan perpanjangan putus dari membran fase inverse PDMS masing-masing adalah 1,9 MPa. Dengan peningkatan ketebalan lapisan PDMS inversa fasa dalam membran komposit. Hasil ini menunjukkan bahwa modifikasi inversa fasa berkontribusi pada stabilitas membran yang tidak hanya efektif dalam peningkatan kekuatan tarik, tetapi juga dalam peningkatan perpanjangan. Sementara itu, lapisan PDMS atau PMMA elektrospun terutama bermanfaat dalam peningkatan perpanjangan yang sesuai. Hasil yang berikut yaitu morfologi membran. Gambar di sini merupakan gambar morfologi membran yang digunakan pada spektroskopi SEM. Jadi gambar yang pertama A dan B mengungkapkan bahwa membran PDMS atau PMMA elektrospun dibentuk oleh serat multilayer yang dikumpulkan secara acak. Sedangkan gambar bagian C dan D itu tidak ada struktur pori yang diamati dari gambar SEM. Sedangkan gambar E dan F menunjukkan bahwa lapisan PDMS atau PMMA elektrospun didistribusi secara seragam ke dalam lapisan PDMS inversa fasa. Hasil yang berikut yang kita lihat yaitu ukuran dan porositas membran. Tabel berikut merupakan ukuran dan porositas dari masing-masing membran. Teman-teman dapat lihat pada slide. Hasil yang berikut yaitu membran kebasahan. Gambar pada slide ini menunjukkan sudut kontak air dan fenol pada permukaan atas dari 3 membran. Pembahasannya teman-teman dapat lihat pada slide.
Yang berikut yaitu kekerasan permukaan membran. Hasil yang berikut kekerasan permukaan membran, dan ini merupakan gambar dari kekerasan permukaan membran. Jadi gambar yang pertama itu kekerasan permukaan rata-rata membran PDMS dan PMMA elektrospun adalah 5,2 mikrometer. Sedangkan gambar B untuk membran komposit, penambahan serat elektrospun menginduksi perubahan morfologi yang jelas dengan ketebalan 0,02 mikrometer. Sementara gambar ketiga menggambarkan hubungan positif antara kekerasan permukaan dan sudut kontak air. Yang lebih tinggi akan menyebabkan membran lebih hidrofobik dengan kekuatan permukaan membran itu 1,1 mikrometer. Hasil yang berikut yaitu pemilihan membran. Ini merupakan gambar dari pemilihan membran. Pembahasannya teman-teman dapat lihat pada slide. Yang berikut yaitu biodegradasi dari fenol. Ini merupakan pembahasannya. Gambar yang pertama itu performa penghilangan fenol. Sedangkan gambar yang kedua itu koefisien transfer massa fenol, dan gambar yang ketiga MLSS dan variasi konduktivitas dan bioreaktor selama tahapan yang berbeda. Data menunjukkan gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa 7,5 derajat baik. Hasil yang berikut yaitu pembersih membran. Ini merupakan gambar dari pembersih membran. Jadi membran yang pertama itu membran yang belum digunakan. Gambar yang kedua membran yang digunakan, dan gambar yang ketiga itu merupakan pembersih dari membran. Yang terakhir dari presentasi ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, penelitian ini mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa layak untuk membuat membran komposit EMBR berkinerja tinggi melalui elektrospinning dan inversa fasa. Yang kedua, transfer massa fenol dari membran komposit dapat ditingkatkan berdasarkan pada resistensi transfer massa rendah lapisan PDMS atau PMMA elektrospun. Yang ketiga, dibandingkan dengan membran PDMS inversa fasa, membran komposit menunjukkan peningkatan permasi fenol tanpa mengurangi penolakan garam, yang menunjukkan peningkatan selektivitas fenol atau garam. Akibatnya laju pemindahan fenol maksimal dan koefisien perpindahan massa adalah masing-masing 508,9 mg liter min 1. Yang berikut 8,8 meter second selama operasi EMBR. Kesimpulan yang terakhir, selain itu membran komposit mempertahankan kinerja tinggi setelah sistem EMBR lama berjalan dan bersih sederhana. Studi ini menunjukkan bahwa membran komposit memiliki potensi besar untuk tidak hanya mengolah air limbah fenol salin secara efisien, tetapi juga mendukung pengurangan biaya membran dan operasi. Baik, inilah hasil presentasi saya. Atas perhatian semuanya saya ucapkan limpah terima kasih.